Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Hendran. Saya adalah salah satu mahasiswa praktikan mata kuliah Kesehatan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Dan pada kali video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Praktikum ini bermaksud untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan sel darah putih serta dapat mengetahui fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk menyedarkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis dari kejadian anemia. Salah satu cara untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat hapusan darah, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah mungkin digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan preparat hapusan darah ini adalah praktikan dapat memahami proses pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah yang pertama, mikroskop. Pada praktikum ini menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaan dari mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa preparat hapusan darah yang telah kita buat. Yang kedua adalah kapas. Kapas berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nanti akan diberikan alkohol dan kita usapkan pada tubuh ternak yang kita ambil darahnya. Yang ketiga adalah tabung EDTA. Tabung EDTA berfungsi sebagai tempat sampel darah dari hewan ternak yang kita ambil. Yang keempat yaitu kaca objek. Kaca objek berfungsi sebagai untuk membuat preparat hapusan. Hal yang perlu diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek harus terbebas dari lemak dan besi. Yang kelima adalah spoid. Spoid berguna untuk mengambil darah pada tubuh ternak. Dan alat yang terakhir adalah gelas beaker. Gelas beaker berfungsi sebagai alat untuk menampung metanol. Setelah mengetahui alat yang digunakan pada praktikum ini, maka selanjutnya harus mengetahui bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama alkohol. Alkohol berfungsi sebagai sterilisasi pada saat pengambilan darah pada hewan ternak. Alkohol ini diteteskan pada kapas yang disediakan tadi. Selanjutnya kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan, kita ambil sampel darahnya untuk digunakan preparat hapusan darah. Yang kedua adalah metanol. Metanol berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa merubah kadar atau struktur dari sel darah yang kita amati nanti. Yang ketiga adalah cat Giemsa. Cat Giemsa berfungsi untuk mewarnai membran sel dan inti sel, di mana inti sel itu memiliki daya ikat tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan membran sel darah. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja pada praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu bagian tubuh hewan ternak yang kita ambil darahnya
yaitu harus dibersihkan atau disterilisasikan dengan menggunakan bahan alkohol. Pada praktikum ini menggunakan hewan ayam sebagai ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada vena pectoralis dari hewan ternak dengan menggunakan spoid. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes darah diteteskan pada satu ujung kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah kaca objek, yang kedua harus ditaruh dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Alasan dapat dilakukan 2 atau 3 objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara menetesi preparat darah ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian didiamkan selama 5 menit. Ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat darah ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa. Pewarna dengan Giemsa dilakukan dengan cara menetesi cat Giemsa pada kaca objek preparat darah apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh dari kaca objek tertutupi atau terwarnai oleh Giemsa. Pewarna yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah pewarna Giemsa 10%. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelah di bawah mikroskop. Kemudian preparat apus tadi yang diwarnai menggunakan Giemsa dicuci menggunakan aqueous atau air, setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat mulai diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop.